Selamat siang saudara-saudara di tanah air. Welcome back to my channel. Hari ini saya akan perkenalkan, saya akan menciptakan mesin-mesin yang super canggih dengan bahan-bahan yang ada dan sangat low energy. Apa yang akan saya lakukan adalah saya akan menciptakan mesin yang sangat ringan tapi high speed. Ini akan saya gunakan untuk latihan atau membuat lab mini. Jadi saya akan install Proxmox Linux, dan di Proxmox itu kita akan buat beberapa mesin, bisa membuat Windows, bisa Linux, bisa server, bisa desktop, dan justru juga bisa diinstal Apple software, ya, Macintosh. Jadi bikin Hackintosh yang sangat ringan dengan menggunakan sistem Proxmox. Jadi Proxmox itu kayak server yang bisa menghandle satu mesin, bisa menghandle banyak software. Jadi dalam satu mesin bisa menggunakan 3 OS sekaligus. Bisa hidupkan Apple, bisa hidupkan Windows, juga bisa hidupkan Linux desktop atau servernya. Oke. Tidak lama-lama, saya menggunakan Lenovo. Ini produk dari Lenovo, memang made in China. Ini saya menggunakan ThinkCenter. Nah, ini ThinkCenter. Oke. Ini Ryzen 5 Pro, AMD Ryzen 5 Pro. Ini sudah ada 4 core, 8 slide, dan menggunakan 16 GB RAM. Ini masuk ke sini dia. Nah, ini RAM udah 16 GB. Ada 8 GB. Nanti ini bisa dimasukin yang super cepat NVMe. Saya punya 2 biji. Yang ini 512 GB, ini juga 512, yang punya kecepatan sampai 3000 megabyte per detik kecepatan read and write-nya, ya. Ini sudah Gen 3 SSD M2 PCIe 512. Saya punya 2, dan ini sudah menggunakan Ryzen 5, tapi hari ini saya akan gunakan PCIe yang SSD ini, yang NVMe nya untuk yang lain. Ini saya akan pasang SSD mana SSD saya? Nah, ini SSD ini saya punya 1 tera. Jadi cukup untuk menghandle beberapa OS. Ya, juga bisa pakai untuk Linux server. Kita mulai, dan saya akan melakukan setup secepatnya. Kita mulai. Nah, ini saya punya Proxmox 741, ya. Yang baru itu Proxmox
Oke, biar nggak lama-lama, kita colokkan, kita masuk ke sistem booting. BIOS F1, masuk ke BIOS. Nah, kenapa kita masuk ke BIOS? BIOSnya biasanya kita harus aktifkan yang namanya untuk mana dia? Udah enable virtual. Nah ini virtual mesinnya udah aktif, udah didetek ya. Ini harus diaktifkan. Kalau tidak enable, nanti nggak bisa bikin ini setup. Udah masuk semua yang IP versi 446, yang 6 juga. Wireless LAN-nya saya nggak mau pakai wireless, nanti lambat dia. Oke, audio, video setup auto, audio setup ada pre-delay nggak ada. USB sebuah enable udah aktif semua. Yang disable delay-nya. Das intelligent security nggak ada, dan ada hadis password nggak apa-apa. Startup primary startup udah di plus, udah semua masuk. Oke, untuk nge-save kita lihat nge-save-nya pakai F10. Oke, yes, jadi kita setup. Masuk, kita tunggu ya. Sambil minum. Kita setup Proxmox untuk virtual machine. Jadi kita akses ini Proxmox dari komputer lain. Nggak udah ya husband yang Proxmox virtual. Oke, udah jalan. Ada satu yang tidak jalan, ISO apa itu tadi kelihatan. Bal soket masuk semua, udah terdeteksi. IP udah terdeteksi ya. Nanti tergantung routernya Anda tuh di mana ya. Nanti bisa diubah juga melalui setelah di setup. Udah. Nah, sekarang agree. Crucial option. Nah, sekarang saya punya cuma 1 TB. Ini ada option, mungkin ini yang bagus pakai EFX apa ini? XFS ya. Tapi pakai yang biasa aja biar nanti untuk setup biar dia yang apa? Default. Nanti biar nggak susah. Karena ada di Jepang, keyboardnya Japanese. Nah, passwordnya terserah kamu lah ya. Buin password, confirm satu lagi 88 ya. Emailnya tergantung bikin apa aja, enggak apa-apa, yang penting tes@gmail.com apa-apa, ini dimasukin aja Gmail, salah, gmail.com pakai tes, kita bikin tes. Nah, ini saya punya IPS 010, tergantung apa yang kita punya ya. Nanti
Oke, cek dulu. Biar ada isinya. Kita biarkan addressnya dulu. Yang di sini ada 24. Jadi yang 24 itu yang biasa. Ada yang lebih, ada yang kurang ya. Kita pakai yang default aja, nggak apa-apa. Gateway-nya default, DNS servernya sama dengan gateway. Kita dikasih IP address untuk router kita. IP address ini yang kita pakai untuk ngakses ke server Proxmox kita. Oke, nah ini ulasan semua yang kita kasih tadi. Apa ini semua benar? Jawabnya iya saja. Nanti dia nginstall sendiri. Sekarang dia nginstall, bikin partisi. Oke, kita cek dulu, biarin jalan sendiri. Nanti kalau pas kita ngakses setelah kita udah dia online, nanti kita ngeceknya lewat port 8006 dengan kita disuruh untuk pertama kalinya ngeset passwordnya aja yang diingat, terus usernya udah default pakai root user. Biarin dulu, dia udah create base system OS, base system itu OS nya maksudnya. Biarin diam. Oke, kita disuruh reboot. Oke, reboot. Successful. Oh, udah terinstall ya. Udah terinstall dengan sendirinya. Clean. Oke. Nanti kita selanjutnya kita masuk ke Windows. Dari Windows, nah ini dia IP addressnya disuruh ya. IP addressnya dimasukkan HTTP IP address dan 800.6 ya. Itu nama login saya. Bisa juga diakses di sini. Oke, sekarang udah diakses. Nah, saya bikin password baru untuk root sendiri. Tidak bisa katanya. Oh, saya bikin password baru untuk root saya sendiri. Oke. Biar cepat. Nah, sudah diupdate. Kalau saya pakai root juga bisa. Saya update di sini dulu, nanti biar cepat saya update. Nanti kalau masuk ke di server katanya ada file, ada yang tidak bisa diupdate. Ini IP address yang untuk HTTP Enterprise Proxmox. Karena Enterprise ini bayar, karena saya nggak bayar, ini katanya tidak usah ya. Oke, apt upgrade bisa nggak? Kalau di upgrade bisa, upgrade dia bisa. Kalau update dia nggak usah, yang ini nggak usah katanya. Upgrade bisa jalan, tidak ada masalah. Oke. Oh, dia upgrade sendiri.
Semua Linux itu dasarnya dari Debian. Jadi kalau mau update, upgrade sama semua. Tapi program apa aja yang ada nanti kita akses virtual machine-nya melalui SSH atau melalui SSH-nya udah jalan, udah terinstall. SSH server udah diinstal dia. Kita bisa aksesan tanpa update di sini, tanpa upgrade di pakai command lain, atau nanti bisa masuk ke browser. Itu tempatnya https:// nomor IP router Anda yang sudah desain tadi waktu installnya, kolom portnya 8006. Nanti kita masukin root dan password yang telah kita buat tadi. Nah, setelah saya upgrade, nanti kita shutdown dan dipasang di tempat yang kita tentukan. Terus dia tidak usah ada gini lagi, tidak usah ada layar lagi. Oke, saya shutdown ya. Caranya sistem CTL power off. Kalau pakai sudo shutdown /h/now itu biasanya dipakai untuk Ubuntu. Nanti power off-nya dia lama, makan waktu banyak. Kalau pakai sistem CTL, sistem kontrolnya itu sistem di rootnya kita power off, nanti cepat dia power off. Nah, ini cepat langsung mati dia. Masih berkedip-kedip di atas. Nah, udah mati. Nah, cepat. Proxmox biasanya matinya lama kalau pakai shutdown /h/now itu. Oke, nanti kita kembali ke browser. Nah, setelah kita masukkan nomor WiFi-nya di browser, nanti dia akan kelihatan seperti ini. Nah, kita username-nya root, terus password yang Anda kasih waktu install tadi. Bisa nggak? Oh, saya lupa, saya udah ganti password tadi di root. Udah ganti password. Udah, password change. Udah. Nah, sekarang pertama-tama kita lihat summary. Kita lihat summary node, satu node online 1, kontainer yang ini stop. Kita lihat memori ada 16 GB, storage-nya 910 GB dan 8 CPU. Storage ini ada storage. Oke. Pertama kita kemana ya, aplikasi storage option. Nah, kalau kita lihat di lokal kita punya kenapa cuma ada 100 GB dan di sini kita 870. Kenapa kita punya banyak sekali ya? Kenapa kita punya banyak? Kita pingin semuanya yang 1 tera ini kita bisa pakai, karena dia terbagi 2 di data centernya. Terus ini kita harus updatekan untuk membuat maksimal ya, untuk membuat maksimal. Ini ada untuk programnya ada 2,8 GB, terus 100 GB yang tidak terpakai secara cuma-cuma di sini. Nah, di sini ada 870. Kita mau
semuanya yang 1 teranya dipakai. Nah, caranya kita ke data center. Oke. Data center. Terus kemana kita masuk? Data local center. Kita punya 100 ini, kita punya 870. Jadi kita tidak akan menggunakan yang lokal LBM. Ini kita akan remove. Caranya gimana? Oke, caranya kita masuk data center, ke storage. Nah, yang lokal LBM ini yang 800 ini kita remove. Oke, kita remove. Yes. Nah, hilang dia, hilang. Setelah hilang, kita masuk ke mana kita masuk ke shell. Mana shellnya? Shell, cluster, shell, nggak ada di shell. Nah, kita masuknya ke shell. Nah, kita akan melakukan 3 langkah di sini biar yang ini yang 100 giga ini yang tadi yang kita delete biar masuk ke 100 giga yang tadi kan kita delete. Nah, masuk ke shell. Yang pertama ada 3 komen yang kamu perlu perhatikan. Yang pertama, lb remove dash, tempatnya di mana? Antar dulu. lb remove. Jadi lb volume yang tadi yang kita remove, bersihkan ya. Tempatnya di depth, terus pbe data. Nah, ini kita remove. Kamu ingin bersihkan dia semua? Yes. Oke. Bersihkan. Jadi data sudah di remove successful. Nah, yang kedua, lb resize. lb resize itu dash l. Oke, terus tambah, ada tanda tambah 100% free. Jadi semuanya mau dipakai. lb resize, di size untuk 100% di expand dia, free. Tempatnya di mana? Di depth, pbe, terus root. Jadi semua dipakai untuk root. Jadi di size-nya di expand 100% digunakan untuk root. Enter. Jadi 100% tadi itu di extend dia sama yang ini udah semuanya di extend. Jadi yang kedua yang kita delete tadi, yang nomor 1 itu dimasukkan ke root dia. Oke. Terus yang satu lagi kita format dia, resize-nya biar sama dengan resize. Nah, ini yang saya maksud tadi waktu install pertama, karena kita memakai yang format default ya, resize 2fs namanya formatnya ya, resize fs format system. Tempatnya di mana? Di depth, sama lagi depth, terus namanya di mapper di map. Jadi disamakan dengan pbe slash root. Nah, ini open is directory while open depth mapper. Open is a directory. Mungkin ini salah. Ini udah. Nah, ini benar. File system mapper pre-root is maintained. Jadi dia sudah satu arah sekarang. Nah, setelah itu kalau kita cek
Proxmox file system di not change. Jadi sekarang kalau kita cek di sini summary-nya, nah sekarang 100% kan dipakai untuk mapping. Oke? Jadi kita udah bisa pakai dia untuk segalanya. Oke, good job. Apalagi yang bisa kita lakukan? Nanti setelah itu kita bisa bawa ke sini, terus di ISO image itu kita upload apapun bisa upload di sini. Setelah itu kita bikin create virtual machine ya. Untuk lebih singkatnya mungkin kita create, kita bikin template container dulu. Nanti yang ringan, saya cuma ingin mencoba yang ringan ya. Template-nya download from WL template, ambil di sini aja yang ringan. Saya bikin template Debian, saya pakai Debian, nah 11 Debian. Nah ini kecil, mungkin hanya 100 mega mungkin. Ini saya download yang kecil, gampang ini, yang gampang ya. Nanti kalau dia bilang oke, udah terdownload. Ini downloadnya udah oke. Di shell dia bilang downloadnya sudah oke. Kita create container ya. Create satu container. Ini kita container nomor 1. Hostnya bisa bikin Debian server, mungkin Debian server 1. Password terserah aja, mungkin yang resource udah masuk dia, udah dipakai. Mungkin ini pakai Debian. Debian passwordnya udah, yang mudah-mudah aja. Change password, your password that just use was found bridge Google password, not recommend changing now. Lokal. Nah ini Debian saya, disk 8 GB, mau di increase enggak? Mungkin pakai 30 GB. Tempat storage-nya di mana? Ya itu aja, 80 GB. Add root, mau dia. Jadi saya mau bikin dump. Udah ada sekarang. Kita kembali create. Udah Debian password udah, full resource template udah masuk, local directory template saya mau yang nomor 11, password yang mudah. Kita cek lokal. Udah masuk dia 30.
option lazy time. Oke, di poll biar mau pakai berapa core, karena dia cuma satu CPU cukup, karena dia satu core satu CPU cukup, memori 512 cukup, karena dia saya pakai yang statik ya, biarin aja dia pakai DNS, biarin aja, next, finish. Udah dia bikin Debian root, Debian udah selesai. Nah, cepat. Nah, ini nanti kalau dia hijau udah bisa dipakai. Udah CPU swap 30 GB. Nah, kita ke konsol, fail, nggak bisa start dia. Start again, start, connect. Dah. Oh, kan cepet. Jadi loginnya pakai Debian, bisa masuk nggak? Incorrect password, Debian login, root, masuk, sudo password root, nggak bisa. Bisa, biar cepet. Oke, apt update dan apt upgrade sama dengan yes, cepet langsung. Nah, di Debian dia udah masuk. Jadi coba kita akan membuat saya akan membuat server untuk masuk ke kemana, ke Apache. Nanti saya bikin Apache ya. Kita tutup dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Nah, ini kita coba buatkan konsol, buatkan software untuk training, untuk belajar semua tentang Linux, tentang komputer, Windows apapun, atau OS, Mac OS, oke, Macintosh. Kita bisa install semua di sini. Kita sudah punya 1 tera SSD, sudah punya RAM 16 GB. Jadi cukup untuk install semua pelajaran-pelajaran, atau kalau kita ingin coding bisa. Nanti kita akses melalui browser aja di internet, dan kita bisa belajar banyak di sini. Jadi kalau kita salah, delete lagi, kalau salah delete lagi. Jadi kita nggak usah pakai banyak komputer untuk belajar Mac OS, belajar Linux, belajar Windows. Jadi semuanya bisa dipelajari di sini. Jadi kita cukup menggunakan satu komputer untuk belajar semua program. Jadi kita bisa bikin coding di sini. Kalau kamu belajar Linux, install Ubuntu, Debian, apapun itu, atau Red Hat, apapun yang kamu ingin pelajari, atau kamu ingin belajar tentang router, ya, nanti bisa belajar di sini. Oke? Sampai di sini untuk pelajaran hari ini tentang Proxmox, ya, virtual environments. Oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.